Tsumma na'udzubillah. Saya bisa membuktikan bahwa oleh keturunanmu, artinya manusia yang berasal dari darah Abraham alaihissalam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah jelas keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Wah bin Gabid bin Ilyas bin Mudar bin Nisar bin Ma'ad bin Adnan bin Adam bin Humaysa bin Salaman bin Iwat bin Bu'ud bin Kiwah bin Abi Awan bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yadaf bin Tabiq bin Jahim bin Nazih bin Maki bin Id bin Abqar bin Ubaid bin Abdi'ah bin Hamdan bin Zunbur bin Yasrib bin Yasan bin Yalhan bin Arawi bin Id bin Disan bin Aisar bin Aftan bin Asyam bin Ayam bin Ayam bin Misqar bin Nasib bin Nasrih bin Sumai bin Mizzi bin Uddah bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Jelas Islam berasal dari keturunan Ibrahim alaihi salam, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dunia akan mengalami pemberkatan. Di Kristen, siapa nama bapaknya Paulus? Tolong tunjukkan silsilahnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 jam sebelum kiamat, orang Kristen sedunia tak akan pernah sanggup menunjukkan itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Silakan. Masya Allah. Baik, pertanyaan Anda sudah dijawab kedua pembicara. Ada lagi mau ditanggapi atau pertanyaan ulang sesuai topik? Silakan. Aku tambahin sedikit ya. Jadi orang Yahudi itu setiap tiga kali sehari memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Baru kata Adonai Elohenu oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub. Hayalah kado lagi baru Fenor Elion. Baru kata Adonai magen Abraham, diberkatilah engkau Hashem yang adalah pelindung perisai Abraham. Magen itu perisai Abraham. Dialah perisai Abraham siapa? Hakados Baruku, yang maha kudus, yang maha tinggi. Lanjut. Subhanallah. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau anti sunat, orang yang tidak bersunat memberkati Abraham atau tidak? Banyak banget. Yang lain diam dulu lalu moderator kok nggak teruji kau. Ini Yesua ini kok. 3 juta itu salah, Pak. Dia mengatakan bahwa Yahweh itu berbohong. Nah, Kejadian 21 ayat 12. Saya bacakan ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala halnya dikatakan secara kepadamu haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu berasal daripada Ishak. Saya ulangi, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah Ishak. Apakah Pak 3 juta ini orang Yahudi? Kita mempertanyakan. Masa kitabnya sendiri enggak baca? Iya, karena kamu kan tadi tidak membaca dalil ayat. Kamu bilang keturunan Abraham. Ya kalau keturunan Abraham, Ismail juga termasuk keturunan Abraham. Tapi itu kalau dengan hormat Yahweh yang Biar berfirman. dijawab dulu, Anda bertanya dulu aja baru dijawab. Kalau udah bertanya diam. Ada pertanyaan? Ya silakan Mbak Billy. Iya, jadi kalau kita lihat runut dari ayat satunya itu semua berbicara soal janjinya itu pemberian tanah, ya. Ketika sekarang memang diikat kepada Ishak janjinya itu, ya, dari Abraham ke Ishak yang diikat ke situ. Tapi kita tidak lupa bahwa Ismail juga diberkati, mendapatkan berkat, ya, yang sama. Tanah juga diberikan kepada keturunan Ismail, bahkan ada 12 raja yang timbul dari situ. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini berbicara soal tanah. Tanah apa? Ya tanah Israel itu yang diberikan kepada Israel, yang ditempati oleh Raja Daud, Salomo, Rehobeam sampai dengan Raja Jekonia, pembuangan itu. Nah, orang-orang Ismail ada tanahnya. Kita lihat di dalam Alkitab bagaimana tanah-tanah itu diberikan kepada keturunan Ismail, termasuk sumur Lahairoi. Lahairoi itu artinya ialah orang yang akan hidup di tahun depan. Disitulah orang-orang Ismail keturunannya melakukan hak hari-hari raya mereka. Itu menurut para ulama Yahudi. Jadi mereka pun sudah punya hari-hari raya mereka sendiri. Ya, jadi dengan demikian sudah clear bahwa memang diikat kepada Abraham soal tanah yang diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub.
apa itu Eretz Israel, tanah Israel. Nah, kepada keturunan Ismail juga diberikan. Jadi yang diikat itu adalah perjanjian Hasyim dengan Ishak itu adalah soal pemberian tanah, yaitu tanah Israel. Nah, kalau dari mula segala bangsa akan diberkati ya dari Abraham, anaknya Ismail dan Ishak. Terbukti sampai sekarang raja-raja Arab itu masih bisa di-track. Ya, 12 raja-raja itu masih kita bisa trace silsilahnya sampai dengan raja yang sekarang. Jadi itu justru Israel dengan Yakov, Israel dengan Ismail itu ponakan dengan om, ya. Perlu diingat itu. Dan yang memberikan nama itu bukan Yesus, yang memberikan nama Ismail. Perlu diingat, catat, yang memberikan itu nama Allah Israel. Sadar dulu itu. Yang memberikan nama Ismail siapa? Allah Israel. Lanjut. Iya, saya tambahkan ya. Kejadian 17:20 coba saudara baca tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Coba, ada tidak Nabi Abraham melakukan permintaan yang buruk untuk anaknya Abraham Ismail? Tak ada. Semuanya kebaikan-kebaikan untuk keturunannya, baik melalui Al-Quran maupun di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan ku berkati, ku buat beranak cucu dan yang sangat banyak. Ismail akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Dibaca dari ayatnya biar semua tahu dah. Kejadian 17:20, akhi. Bisa dibacakan teman-teman, saya lagi nggak di dekat Torah. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ismail akan memperanakkan 12 raja dan aku Tuhan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Itu keadilan Tuhan ya. Keadilan Tuhan. Adil dia. Jadi kalau satunya diberkati satu enggak, itu Tuhan enggak adil namanya. Itu kalau keadilannya dia. Nanya Bang Billy, apa hubungannya Kristen dengan Ishak? Silakan Bang Billy. Tidak ada hubungannya dengan Ishak, tidak ada hubungannya dengan Abraham. Pertama, kenapa tidak ada hubungan dengan Abraham? Karena mereka tidak terikat dalam janji sunat. Enggak ada itu. Mereka akan tidak disunat, nggak harus sunat katanya. Ya, jadi mereka tidak punya ikatan dengan Abraham, tapi mereka punya ikatan dengan leluhurnya siapa namanya? Esau. Karena kita tahu Esau waktu dia lahir itu, ya, dia itu tidak disunat sama bapaknya. Kenapa? Karena dia merah badannya. Kan kalau dalam halakha Yahudi kalau anak itu masih kuning ya, kulitnya kuning apa gimana itu nggak boleh disunat, tunggu sampai anak itu sehat. Jadi Esau itu menurut tradisi our ancient knowledge, hikmat kuno kami ya, atau Torah CBLP, Torah oral Torah, Esau itu tidak disunat sampai besar karena kulitnya merah ya. Dan Esau itu lahir bayi itu sudah ada jenggot, kumis, udah ada giginya, sudah developed, sudah jadi kayak begitu ke sini, kayak orang udah besar. Makanya Esau itu berubah menjadi, nanti kan Esau punya suku tuh keturunan Amalek, Edom, Yunani, Romawi. Nah, you can figure it out selanjutnya siapa itu. Itulah keturunan daripada teman-teman Kristen secara rohaninya. Lanjut. Apa hubungannya Ismail, Ishak dengan Kristen? Nggak ada hubungannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya udah Kristen kalau gue nanya, bro, apa korelasinya Kristen dengan Abraham dengan anak-anak Abraham? Silakan bro, play. Nggak ada, sangat disayangkan ya. Kejadian 21 itu Yahweh sendiri yang berfirman mengatakan bahwa yang akan disebut keturunanmu itu adalah Ishak. Itu sangat jelas ayatnya. Jadi sangat tidak relevan dan tidak guna kita berbicara karena datanya itu tidak benar Pak 3 juta ini. Jadi diragukan lah. Oke, thank you lah. Yang kita menjanjikan itu tanah. Lo kok pergi? Emosi dia. Aduh, sakit hati dia, sakit hati. Kabur sendiri. Sakit hati.
Coba Yesua ini. Sedikit, Deng. Iwan Pila dikencangkan tap-tap layarnya biar kuat komalnya dan bantu follow akun Gurunda Zuma. Bang Zuma akun baru ini ya, saudara. Bantu follow. Lanjut. Kencang lagi Bang Yoma. Ini tiap hari nih kita dengerin. Kalau mereka tersudut kalau lari ke Abraham. Terus Abraham mengatakan, mereka mengatakan Abraham itu punya anak tunggal namanya Ishak. Terus nggak ada hubungannya dengan Ismail, begitu kira-kira. Jadi apa? Sebenarnya Kristen ini maunya apa sih? Gitu loh, yang nggak ada hubungannya sama mereka. Silakan, Bang Juma. Ya kalau kita umat Islam ya, Allah sendiri memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi ya. Entar dulu Pak Yesus, habis Bang Juma baru Anda silakan Bang Juma. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul wahai nabiku Muhammad, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wahai nabiku Muhammad, katakanlah kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dan anak cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada kami berserah diri. Ini Islam. Ini Islam. Nah, cakupan Islam kemudian secara menyeluruh tidak masuk ke dalam ranah kitabnya Yudaism. Tidak masuk ke dalam mengotak-atik kitabnya orang Yahudi, enggak. Tidak mengambil terjemahan dari kitabnya saudara Yahudi lalu ditempelkan di Al-Quran sebagai kekuatan sakral bahwa Islam harus diakui oleh dunia, enggak. Islam menghargai Yahudi dalam hal ini keturunan dari Nabi Yakub yang kemudian berasal dari silsilah Nabi Ishak, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam sepenuhnya beriman kepada apa yang Allah pencipta langit dan bumi wahyukan kepada mereka. Itu kunci mati tuh. Rukun Islam itu beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada keturunan Nabi Isa alaihi salam. Iman tidak goyah, imannya Islam. Dan sekalipun demikian, umat Islam tidak plagiat mengambil agar dianggap kami juga benar. Padahal antara ajaran Nabi Musa dengan ajaran Islam itu memiliki tenggang waktu yang sangat jauh. Dan Nabi Muhammad tak ada pernah berhubungan kontak langsung dengan orang-orang Yahudi terkait dengan adanya ajaran Islam. Umat Islam kemudian menghargai, beriman, menjunjung tinggi itu. Bahwa di tengah-tengah dunia ada sekelompok manusia pilihan dari Allah, yaitu keturunan Bani Israel pada masanya. Ini harus diakui. Umat Islam tidak bisa mengganggu gugat itu. Tetapi indahnya Islam tidak mengambil dan tidak merampas ajaran mereka, lalu ngaku-ngaku kemana-mana, membawa nama-nama Yahudi, membawa nama-nama kitabnya Nabi Musa, demi untuk menggaungkan ke manusia lain agar orang itu menjadi Islam. Kagak. Padahal saya tadi membacakan silsilah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya pun membacakan dan berani mengutip terjemahan dari kitab saudara Yahudi. Tapi tak ada dalam konsep Islam kitab itu harus kemudian dikawinkan dengan Al-Quran agar bisa menjadi pedoman manusia agar masuk ke dalam Islam. Enggak. Torah ya Torah, Zabur ya Zabur, Mazmur ya Mazmur. Itu semua dilimpahkan ke dunia ini kepada Bani Israel. Tidak sama seperti Kristen. Tanpa terjemahan kitabnya Yahudi, Kristen tak punya kaki. Tanpa kemudian istilah dari Islam, khususnya di Indonesia, Kristen tanpa wajah. Nah inilah payah yang kemudian, karena dua agama ini, agama besar,
ya, yang berasal dari langit ini yang dijadikan sebagai tameng oleh orang Roma untuk menjual penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Mohon maaf, saya harus mengatakan termasuk mengajarkan menyembah kepada makhluk goib yang mengaku Yesus kepada Paulus, ya, dengan cara mengambil istilah dari Yudaism dan Islam agar manusia di bumi ini menjadi penyembah makhluk tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu fakta. Sekali lagi saya katakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul wahai nabiku Muhammad, katakanlah, berucaplah kepada dunia, amanna billah wa ma unsila alaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa." Itu jelas tuh. Nabi Muhammad disuruh menyeru ke seluruh penjuru bumi. Kami umat Islam beriman kepada Allah, kepada yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan kepada Nabi kami Ibrahim, Ismail, Isa dan Yakub dan anak cucunya. Kami Islam beriman, tapi kami Islam tidak mengambil dan mengais dan merubah-rubah apa yang datang kepada Bani Israel tersebut. Demikian dari saya, Bang Handi dan yang lain. Silakan. Ini sayangnya Yosua ini tidak mendengar. Silakan Yosua, mau ditanggapi apa hubungannya Kristen dengan Abraham dan keturunan Abraham? Oke, baca Galatia 3 ayat 8. Siapa ada kitab? Silakan baca. Galatia 3 Ayat 8. Oke, baik. Apa hubungannya Paulus dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Theos membenarkan orang-orang Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa yang bangsa Kata akan Paulus itu. Oke. Abraham juga sudah mengatakan bahwa oleh karena Abraham semua bangsa diberkati, ya. Itu sudah dinyatakan di sana, ya. Lepas itu baca Yeremia 4 ayat 22. Yeremia 4 ayat 22, Bang. Enggak diloloskan dulu yang tadi, Bang. Apa hubungannya? Kok ini kan Paulus nih. Paulus ini Ya. siapa? Gak ada Paulus itu hubungannya. adalah orang Yahudi, ya, yang belajar dari guru Taurat dari Gamaliel, ya. Sembarangan. Gimana dong? Ada ayatnya itu di Kisah Para Rasul, ya. Yahudi, Paulus itu orang Yahudi, ya. Sebab itu dia diberi kuasa untuk menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Oke, jadi itu klaimnya adalah bahwa Abraham mengabarkan Injil kepada Paulus bangsa-bangsa. juga adalah sebelum dia mengikuti Yesus, dia adalah orang-orang Yahudi, mengikut hukum orang Yahudi. Iya, iya. Berarti maksud Anda Abraham mengajarkan Injil, begitu? Iya, Bang. Oke. Berarti yang memberi Injil itu Allah Israel juga gitu? Iya. Oke, sekarang dari mana? Coba konsentrasi ya. Saya mau tahu ini. Dari mana Allah Israel, Tuhannya Israel, ya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengajarkan tentang minumlah darahku dan makanlah tubuhku, dilambangkan dalam roti dan anggur. Itu ada di mana? Apakah Tuhan lupa untuk memberitahu itu kepada Nabi kami Musa? Dari mana itu diambil ide minumlah darah dan tubuhku di dalam roti dan anggur? Itu ajaran siapa? Yesus kah atau ajaran Allah Israel? Silakan dijawab. Iya. Yesus itu kan Tuhan sendiri, ya. Yesus itu adalah Tuhan sendiri, ya. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Itu ilmu Ya. dari mana itu? Oke, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Nah, itu apa itu? Yohanes 1 ayat 10, ya, bahwa Yesus itulah yang menciptakan dunia ini. Aduh, banyak Yesus ceritanya. mengatakan Bung, Yohanes Iya. 8 ayat 58 bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada, ya. waduh. Terus yang ngajarin minum Orang-orang darah dan Yahudi tubuh itu membunuh siapa? Yesus karena dianggap
menghina Tuhan ya, karena Yesus sendiri mengaku Tuhan. Gimana dong? Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus menciptakan segala sesuatu. Saya ingin tanya sama saudara, yang menciptakan jari, jemari, imut bayi Yesus itu siapa? Kan itu adalah nubuat dari Bukan berbicara nubuat. Ini berbicara mengenai penciptaan. Anda mengatakan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan jari, jemari, imut bayi Yesus? Jadi sebelum dia datang itu pada dalam dunia ini sudah dinubuatkan akan datang ya. Alamak. Firman yang dikatakan oleh tapi Tuhan. saya lagi nih. Saya bertanya, Bang. Bung. Yesus mengatakan, Anda mengatakan Yesus ini dulu, pencipta segala sesuatu. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan jari, jemari, imut bayi Yesus? Aku mau cakap dengan 3 juta ya. Baca Matius Yeremia 4 ayat 22. Coba baca Bang. Yeremia 4 ayat 22. Paling tolol di dunia ini adalah orang-orang Yahudi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nah, coba baca. Ini Yeremia 4 Paulus ayat 22. ini, Paulus yang kena ini. Kalau dia orang Yahudi, Paulus yang kena. Setelah Paulus keluar dari ajaran orang-orang Yahudi mengikuti Yesus, itu dia sudah tidak tolol lagi, Bang. Oh, siapa Malah bilang? jadi pintar ya. Saudara, Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus itu Pada saat- bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Pada saat Nabi Yeremia itu mengatakan itu belum ada Paulus ya. Itu adalah orang-orang Yahudi pada saat itu ya, zaman itu ya. Coba baca. Anda mengatakan belum ada Paulus pada saat itu. Ya. Kan Asik. masa itu zaman Nabi Yeremia ya. Coba baca. Kalau itu yang Yesaya Anda 4 jadikan ayat 22. kalau itu yang Orang-orang Anda Yahudi itu tolol betul. Sebab itu mereka diserang dan tapi Tuhan tidak memutusi perjanjian dia dengan Abraham. Sebab Apakah itu, Anda ingin mengatakan Tuhan masih saking sayang dengan bodohnya? orang-orang Yahudi ya. Apakah Anda ingin mengatakan Coba baca. Bang. Ya, Orang-orang Yahudi itu tolol. saya sudah tahu itu ajaran Bodoh lama. sekali. Sekarang saya ingin tanya sama saudara. Sebab itu mereka tidak menolak orang-orang Tuhan Yesus ya sebagai Mesias ya. Mesias mereka belum ada datang sampai sekarang. Bisa nggak Anda itu enggak? Bisa nggak Anda tidak bicara sendiri, Bang? Ya, jangan bicara sendiri, Bro. Dengerin Kamu kayak orang gila itu. Yang bodoh itu Ya. kamu. Karena kau ngomong sendiri gitu loh. Tidak. Kita ini di Komal diskusi. Kalau Anda mengatakan orang Yahudi itu bodoh, apakah termasuk karena bodohnya sampai dia membunuh Yesus? Nah, kalau dengan demikian berarti berterima kasihlah atas kebodohan itu karena berkat Salah mereka satu bodoh. kebodohan orang-orang Yahudi, dia membunuh Mesias ya. Bagus. Jadi hasil kebodohan sesuai dengan tuduhan saudara melahirkan Tuhan untuk Kristen. Berarti ketuhanan Kristen dan agama Kristen berasal dari kebodohan orang Yahudi gitu. Setuju nggak? Mampus. Mampus. Berterima kasihlah kepada orang bodoh yang kau tuduh berarti. Berkat kebodohan dia, Kristen bisa dapat Tuhan. Alah. Susah ngomong sama saudara kita Kristen. Ya karena memang ini nggak nyambung ilmunya. Ya terbukti bahwa mereka memang cuma numpang tenar kan. Numpang tenar dengan membawa terjemahan Septuaginta dari kitab Torah. Padahal sejatinya tak ada hubungannya gitu loh. Betul. Jadi kalau dia ngomong Mesias nanti kena lagi tuh lewat silsilah di dalam kitab. Terus kita tahu bahwasanya Mesias itu jelas di dalam Yesaya 11 ya. Bahwa Mesias itu sukanya takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu manusia bukan Tuhan. Ini yang berbeda Yahudi dan Kristen. Yahudi melihat atau memahami bahwa sang Mesias yang akan datang, Melech HaMashiach, itu adalah manusia dari keturunan Yehuda. Manusia biasa
yang nanti ya yang akan datang, yang hikmat kecerdasannya melebihi Salomo dan kesolehannya, kuasa kenabiannya hampir seperti Musa. Itu ada di dalam komentar para ulama kami. Akan seperti itu nantinya. Nah, apakah dia itu Tuhan? Bukan. Saya 11 ayat 3. Ya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Begitu teman-teman. Jadi Kristen memahami Mesias salah, memahami imam. Nggak bisa Yesus jadi imam karena dia bukan dari garis keturunan suku Lewi. Nggak bisa. Apalagi dia mau jadi Mesias, aduh susah karena tidak ada hubungan darah dengan Yehuda. Dia bukan jadikan imam Mesias, apalagi untuk menjadi Tuhan. Waduh, nggak mungkin. Lanjut. Iya, akhi, saya ingin tanya akhi. Di dalam kitab Yohanes 12 nomor 34, di situ ada pernyataan, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengarkan dari hukum Taurat Musa bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kemudian engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan, harus disalibkan? Siapakah anak manusia itu? Nah, poin yang ingin saya tahu di sini, apakah di dalam Taurat itu memang ada terdengar atau ada tertulis atau ada diajarkan, diinstruksikan kemudian Mesias tetap hidup selama-lamanya? Iya. Kalau kita mengacu pada Mesias ya, banyak tokoh-tokoh yang digadang-gadang sebagai Mesias. Salah satunya ialah Raja Hizkia. Harusnya dia menjadi Mesias akhir itu. Makanya kata lemamre itu dalam bahasa Ibrani ditulis dalam mem syafit, jadi mem yang tertutup. Ini ulasan mendalam dari para rabi. Kenapa dia yang tadinya direncanakan untuk menjadi Mesias akhir gagal? Nah, karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hizkia. Makanya Hizkia disebut Syar Shalom, pangeran kedamaian. Nah, tapi Mesias yang akhir nanti ya, yang akan datang nanti ya, itu akan panjang umurnya gitu, akhi. Jadi selalu ada potensi Mesias. Ada Mesias di zaman Simon Bar Kokhbah yang mentabiskan bait suci dihancurkan oleh orang Romawi dan bait sucinya dilumuri darah babi dan akhirnya didedikasikan, dibersihkan dalam hari raya Hanukkah, itu terkenal baru dirayakan kemarin. Jadi setiap generasi ada potensi-potensi Mesias yang siap untuk jadi Mesias akhir. Ketika tergantung orang-orang Yahudinya ini. Kalau orang-orang Yahudinya sudah bertobat, sudah melakukan Torah dengan benar, maka sang Mesias itu akan datang. Dan ingat, Mesias itu bukan Tuhan, tapi dia takut akan Tuhan. Itu akhir. Lanjut. Ini loh Bang Billy, sering mengatakan Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya para Nabi, Yesus. Yesus yang menciptakan alam semesta. Kejadian 1 itu Yesus, Elohim itu Yesus, begitu. Ini menurut orang Yudaisme, Yesus ini terkenal gak sih? Siapa mereka ini, Yesus ini? Yesus ya nama aslinya kan Yeshua. Jadi ada banyak yang nama Yeshua, termasuk Yeshua ben Nun. Yang memiliki nama Yesus pertama itu Yehoshua ben Nun. Makanya namanya Yehoshua atau Yosua dalam terjemahannya. Apakah orang Yahudi menyembah Yosua ben Nun? Enggak, karena dia manusia, nggak boleh disembah. Jadi kalau ada orang yang namanya Slamet ya di Gunung Kawi atau di Gunung Bromo, jangan disembah karena itu berbeda ya. Jadi yang namanya Slamet banyak, tapi nggak boleh disembah si Slamet gitu. Lanjut. Host, perhatikan Manjuman naikin lagi. Siap, Daeng, aman. Silakan, ini pejuang rupiah Kristen. Oh, Chris. Dia Kristen. Kristen gak kau? Kau Kristen, Chris? Kristen. Oke, Ya, siap. mau ngomong sama berarti ya. sama Bro Billy dulu sebentar. Enggak, taruh. Ini topinya adalah apa yang terjadi kalau Kristen di Indonesia ini tidak mempergunakan istilah-istilah Yudaisme
tidak mempergunakan istilah-istilah Islam di dalam terjemahan. Kira-kira Kristen ini bisa berdiri sendiri atau punah? Itu topiknya dari tadi. Silakan Chris. Enggak, bentar, aku mau nanya ke Mana Pak Jody? Oh, Pak Jody. Bro Billy. Nggak mau nanggapin topik Iya. Bang, Bro Coba Billy. pejuang dulu, pejuang saya, Daeng. Dia mau nanggapin tuh. Pejuang silakan buka mute-nya pejuang. enggak, saya mau menanya ke Billy aja, Billy. Ya, Chris aja dulu nggak apa-apa. Bro, Saya turunkan kau Chris, kau nggak menanggapi. Jangan dia mau nanya Melkisedek. Entah kita tanya yang memberikan persepuluhan Melkisedek atau Abraham. Nah, jadi nanti ya teman-teman Kristen tuh akan kaget setengah mati karena terjemahannya mengatakan yang memberikan perpuluhan kepada Melkisedek itu adalah Abraham. Padahal yang memberikan persepuluhan itu Melkisedek. Dalam teks Ibrani ini tidak ada Abraham tulisannya. Wah, ini mind blowing. Ya, terjemahan salah, hancur semua. Gitu. Nanti sayang sih dia udah turun. Nanti ya kamu nanti di ruangan saya aja. Lanjut, Bang Andi. 3 juta ini Yahudi ini maksudnya. Ya, Ken. Bezat Hashem. 3 juta ini Yudaisme dia. Topiknya mendengarkan tadi topiknya pejuang rupiah. Nah, aku baru masuk juga. Oke, topiknya adalah apa yang terjadi kalau terjemahan yang Anda pakai itu tidak mempergunakan istilah Yudaisme, tidak mempergunakan istilah Islam. Apakah Kristen di Indonesia masih bisa eksis? Itu topiknya dari tadi, silakan. Oke, kekristenan itu memang berakar jelas ya dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi. Ya kan? Bahkan orang-orang Kristen pertama itu ya orang-orang Yahudi itu sendiri, murid-murid Yesus, Rasul Paulus, begitu ya. Itu kan rabi-rabi orang Yahudi, begitu. Mereka orang Yahudi. Ya kan? Jadi jelas. Jadi istilah-istilah yang dipakai dalam kitab-kitab orang Yahudi, ya itu tetap kami pakai. Karena sama, gitu loh. Kami mengakar jelas kepada mereka, gitu loh. Oke, stop. Nah, kalau ini yang Islamnya ya maksudnya ya, bahasa-bahasa yang keislamannya gitu. Itu kan hanya terdapat pada terjemahan dalam kitab LAI gitu ya. Yang mana LAI ini kan ya kita kan bahasa